Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nanda Saputra dengan NIM 230210153. Sekarang saya kuliah di Universitas Malikus Saleh, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau yang biasa disingkat dengan FISIPOL. Jurusan saya sendiri yaitu jurusan Administrasi Publik. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan, yaitu yang ingin saya presentasikan dengan tugas saya, yaitu mengelola budaya pelayanan. Dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, dosen pengampu Ibu Risna Esos MSP. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mengelola budaya pelayanan. Mungkin teman-teman sendiri ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mengelola budaya pelayanan. Mengelola budaya pelayanan adalah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa suatu organisasi mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Budaya pelayanan sendiri merupakan cara berpikir dan bertindak yang diadopsi oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Mengelola budaya pelayanan melibatkan pemahaman terhadap nilai inti organisasi, komitmen terhadap pelayanan, dan kemauan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini ada dua permasalahan yang ingin kita bahas, yaitu yang pertama, apa strategi efektif dalam mengelola budaya pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang kedua, bagaimana peran kepemimpinan dalam membentuk budaya pelayanan yang kuat di organisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Apa sih tujuan dalam mengelola budaya pelayanan? Jadi tujuan yang akan kita bahas yaitu ada dua. Sebenarnya banyak tujuan yang kita dapat dalam mengelola budaya pelayanan. Mungkin karena mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu kita akan membahas dua saja. Apa sih tujuan dari meningkatkan budaya pelayanan? Baik, yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memiliki budaya pelayanan yang baik, organisasi dapat memberikan pengalaman positif kepada pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Budaya pelayanan yang positif dapat memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik dalam melayani pelanggan, sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Adapun manfaat dari mengelola budaya pelayanan, yaitu yang pertama, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kedua, retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan brand image. Dan yang keempat, meningkatkan keunggulan bersaing. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Yang keenam, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Ketujuh, membangun hubungan jangka panjang. Dan yang kedelapan, mendorong inovasi. Oke, di rumusan masalah tadi ada dua permasalahan yang ingin kita bahas, yaitu yang pertama, strategi yang efektif dalam mengelola budaya pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Apa sih strategi yang efektif dalam mengelola budaya pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Mungkin di sini ada 3 strategi yang saya ingin bahas kepada teman-teman. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan? Yaitu kita harus paham apa sih yang pelanggan butuhkan terhadap kita sebagai pelayan gitu ya. Sebagai pelayan kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan. Misalnya pelanggan membutuhkan ini. Kita sebagai pelayan menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan. Nah, ini misalnya contohnya gitu-gitulah. Dan yang kedua, strategi yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan karyawan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan karyawan? Nah, pendidikan dan pelatihan karyawan sendiri yaitu dengan mengevaluasi karyawan sendiri
memberi pelajaran, memberi pemahaman, memberi pelatihan kepada karyawan sehingga karyawan bisa bekerja secara efektif dan efisien terhadap melayani pelanggan. Dan yang ketiga yaitu libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, kayak mana sih yang dimaksud dengan libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan? Yaitu karyawan ini bekerja dalam pengambilan keputusan seperti memahami akan hal-hal yang belum dia ketahui, seperti tidak itu aja kerjaannya. Nah, dia harus juga belajar tentang hal-hal yang belum dia pelajari, belum dia pegang. Atau bisa jadi tempat pemimpin memberi pembelajaran terhadap karyawan ini. Gimana sih jadi rasanya jadi seorang pemimpin, atau bagaimana sih, apa sih yang dia harus dilakukan seorang pemimpin, dan apa saja yang harus diterapkan dalam jiwa kepemimpinan. Nah, dan yang kedua permasalahan tadi yang kita bahas yaitu peran kepemimpinan dalam membentuk budaya pelayanan yang kuat di organisasi. Mungkin dalam peran kepemimpinan ini ada 3 juga yang ingin saya bahas untuk supaya teman-teman semua tidak penasaran lah apa sih peran kepemimpinan dalam membentuk budaya pelayanan. Mungkin ada 3 yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu menetapkan visi dan nilai-nilai pelayanan. Nah, sebagai pemimpin kita harus menetapkan visi dan nilai-nilai pelayanan. Untuk apa? Yaitu untuk apabila kita membuat sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, apabila sebuah organisasi itu memiliki visi dan nilai-nilai pelayanan, ibarat kata kita mempunyai sebuah peraturan, maka organisasi tersebut akan berjalan sesuai keinginan kita dan tidak hambur-hambur nanti. Nah, dan yang kedua, menjadi teladan. Menjadi teladan ini yaitu seorang pemimpin harus bersikap dengan baik, lemah lembut dan dermawan. Dan juga pemimpin ini harus tegas dalam mengambil keputusan, harus tegas dalam mendidik karyawan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan menjadi teladan yaitu pemimpin harus berada di dalam jiwa kepemimpinan yang sebenar-benarnya, yaitu untuk menjadi contoh bagi karyawan-karyawan lainnya, yang mana karyawan-karyawan lainnya belajar di pemimpin tersebut, gimana apa yang dilakukan oleh pemimpin dan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diterapkan dan apa yang disukai oleh pemimpin dan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu tolak ukur atau tempat berkaca seorang karyawan kepada pemimpin. Dan yang ketiga, memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup. Nah, kita sebagai pemimpin harus mendukung karyawan-karyawan kita maupun apapun itu, dan sumber daya yang cukup yang maksudnya yaitu apa kebutuhan pelanggan kita harus memenuhi, harus cukup dalam sebuah pembentukan organisasi. Kita janganlah membentuk organisasi itu setengah-setengah. Kita harus membentuk dengan cukup dan sebagus-bagusnya, sekomplit-komplitnya lah. Kita sebagai pemimpin harus menyiapkan sebaik-baik mungkin dan secermat-cermat mungkin. Adapun kesimpulan dari saya mengenai tentang mengelola budaya pelayanan, yaitu mengelola budaya pelayanan merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Kebersihan dalam mengelola budaya pelayanan akan membawa dampak positif, tidak hanya pada kepuasan pelanggan, tetapi juga pada produktivitas karyawan, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan budaya pelayanan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Itu saja yang dapat saya bahas dalam mengelola budaya pelayanan. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu. Kita akan membahas lebih lengkap lagi dan lebih terperinci lagi. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and share
serta tekan tombol subscribe-nya. Saya pamit undurkan diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.